kripto, semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada ya. Walaupun keadaan lagi kayak gini, lagi pada PPKM, harus di rumah aja, tapi walaupun di rumah aja harus tetap cuan ya, salam cuan. Oke. Waktunya investasi Bitcoin ini pasti persembahan dari blockchainmedia.id ya. Dan di episode kita yang keempat ini ya, kita bakal bahas-bahas lagi seputar permasalahan mining ya, terutama di China. Tapi sebelumnya kita mau ulas sedikit di episode terakhir kemarin, di episode ketiga, sama co-foundernya ZipMax, ada Bang Raymond ya, yang kemarin ngobrol tentang masalah ini juga. Tapi yang aku ingat kata-kata dari Bang Raymond itu adalah dia bilang hold aja, percaya aja, pasti memang kalau udah di kripto ini naik turun itu biasa lah ya, tapi pasti bakal ada masanya dia naik lagi walaupun saat ini sedang berdarah-darah ya. Belum naik-naik sampai saat ini. Oke, terus sebelum kita mulai, sebelum memperkenalkan narasumber kita hari ini, mau ingetin lagi soal undian berhadiah ya. Nah, kita punya giveaway ada 30 t-shirt keren untuk kamu para warga kripto yang setia nontonin kita ya. Dan juga pastinya ada voucher Bitcoin senilai 2 juta rupiah. Nah, pengen tahu gimana caranya, nanti cek aja di deskripsi video ini. Oke, untuk pengundiannya akan digelar itu tanggal 23 Juli ya, hari Jumat tuh. Jadi pastiin kalian harus ikutin syaratnya, jangan sampai kelewatan. Oke, terus juga sekarang aku mau ngenalin untuk episode 4 kita kali ini, ada siapa sih yang kita undang kali ini? Oke, kita ada kedatangan Bang Robi yang merupakan pendiri dan direktur dari crypto exchange rekeningku.com ya, itu dari PT rekeningku.com Indonesia yang ada di Jakarta ya. Terus juga Bang Robi ini terkenal di Indonesia nih sebagai penambang kripto juga. Wah, makanya kita bakal bahas-bahas tentang masalah mining saat ini nih, ya kan? Halo Bang Robi. Halo Sandra. Iya, sehat kan Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini lagi di mana nih? Kota mana nih sekarang? PPKM kan? Masih di Jakarta, kondisi ya sedikit terbatas, tapi karena kita termasuk esensial sih, aktivitas tetap jalan ya. Oh iya, berarti mungkin dibagi jadwal aja kali ya. Benar. Tapi kalau untuk keadaan gimana nih? Maksudnya keluarga apa semua sehat ya? Semua dalam keadaan sehat. Oke, syukurlah kalau begitu. Karena ini memang lagi parah-parahnya, bisa dibilang. Aku juga di Medan nih, mau kemana-mana terbatas sih, luar biasa. Memang susahnya, jalan pada ditutup aksesnya. Mau pergi kantor yang dekat jadi jauh. Inilah dia Ya, namanya. sedikit muter. Iya, menjauhkan yang dekat ini namanya ya. Oke, kalau begitu nih, BTW aku pakai sih rekeningku ini. Wow, Awal-awal karena kemarin thank you, kayak gampang juga sih makainya. Di handphone tuh gampang dia tampilannya. Oke, kalau gitu boleh dong ya cerita-cerita dulu nih Mbak Robi soal sejarah pendirian si rekeningku.com ini nih sebagai crypto exchange yang resmi dan legal di Indonesia. Oke, sebelumnya kenalkan diri, saya Robi, CMO-nya rekeningku.com. Sejarahnya sih sederhana ya. Kita berdiri di mana sebelum terjun di kripto kita 13 tahun di dunia derivatif perdagangan berjangka atau yang biasanya kita dengar forex atau pialang berjangkal. Jadi kalau berhubungan dengan bapepti sudah lumayan lama, teman-teman baik semua di situ. Rekeningku.com pertama kali diluncurkan secara resmi ke publik itu 18 Januari 2018. Seperti itu. Berarti dari 2018 nih ya, itu udah jalan 3 tahun berarti. Ada nggak sih Bang kayak apa sih namanya tantangan-tantangannya nih, terus cara mengatasi pasti ada lah ya di awal-awal, apalagi karena kan di zaman itu mungkin belum terlalu hits ya kripto, nggak kayak sekarang gitu kan. Ada nggak sih tantangan dalam membangun perusahaan ini sampai sebesar sekarang? Ya, saat itu tantangan terbesar adalah bagaimana memperkenalkan sebuah produk yang baru, di mana informasinya masih sedikit, fisiknya nggak kelihatan, regulasinya nggak ada, terus
eh, Bitcoin pada awal di Indonesia banyak yang kenal sebagai sebuah multi-level multi-level Ponzi begitu ya. Yang Mm-mm. kita dengar itu seperti BitConnect loh gitu loh. Namun pelan-pelan terurai karena hadirnya komunitas-komunitas yang melakukan seminar, ya walaupun nggak semuanya benar. Ya, Masih belajar ya masa itu ya, semuanya. ya minimal memperkenalkan nama blockchain dan smart contract. Tidak Ya. lepas juga setelah komunitas-komunitas hadir, salah satunya yang banyak terus memberikan edukasi dan berita-berita mengenai perkembangan blockchain dan smart contract lain-lainnya ya blockchain media Indonesia yang sampai hari ini masih setiap hari saya baca sih. Jadi Sih. media ini sangat-sangat mengedukasi buat teman-teman pengguna yang aset kripto di Indonesia. Setelah itu ya hadirnya regulator yang Mm. mana di tahun 2019 dengan aturannya yang nomor 5 memberikan sebuah angin segar buat eh, pedagang aset kripto yang ada di Indonesia, di mana para penggunanya sudah mendapatkan jaminan keamanan dalam bertransaksi. Mungkin seperti itu sih. Oke, kalau begitu, tapi memang sekarang udah makin banyak ya kalau untuk yang exchanger ya. Tapi sebenarnya rekeningku ini Bang, kalau bisa dibilang memang terbatas nggak sih kalau untuk apa sih namanya koin-koinnya? Atau memang yang seperti yang ada di Indodax atau Zipmex kan masih banyak tuh, ada yang nggak ada yang ada gitu kan. Ngikutin ke yang koin-koin kayak alt yang lain tuh banyak nggak sih di sini? Saat ini kita sebelumnya kita pernah menaikkan total jumlah 45 aset kripto. Mm-mm. Nah, di saat itu di awal tahun 2021 terjadi hype yang luar biasa untuk aset kripto, Betul. di mana transaksinya meledak-meledak sehingga eh, terjadi beberapa kelemahan pada sistem yang untuk menampung order yang demikian besar. Jadi pada saat itu kita beberapa kali mematikan sistem untuk membuat jauh lebih maksimal. Namun dengan perbaikan-perbaikan terus saat ini kita bergerak dengan 30 aset kripto yang bisa ditransaksikan dijual beli. Perlahan-lahan kita akan buka kembali dengan beberapa penambahan-penambahan teknologi-teknologi barunya sehingga transaksi aset kripto itu yang paling ditunggu-tunggu kan di saat hype. Jadi jangan sampai di saat hype harga lagi bergejolak tinggi, nggak bisa jual, nggak bisa beli kan kayak gitu. Betul, karena Nah, memang jadi itu. nanti kalau udah overload gitu ya, nggak bisa itu kan Ya, pasti marah semua. benar. Jadi sekarang yang kita coba pertahankan agar di saat harga benar-benar fluktuatif, kita Mm-mm. berada di zona aman gitu loh, sehingga semua pengguna bisa jual beli dengan nyaman seperti itu. Oke, siap. Tapi ini pengen tahu juga nih ya, kepo-kepo dikit lah, nostalgia dikit ya kan. Membangun si rekeningku tadi di 2018 ya Bang ya. Nah, kalau Mm-mm. untuk Bang Robi sendiri, penasaran juga nih, kapan pertama kali sih sebenarnya kalau Bang Robi kenal dengan Bitcoin-nya itu sendiri? Terus dari mana gitu? Apakah mungkin emang udah tahu lama, tapi joinnya baru-baru 2017 atau apa gitu? Awalnya saya dengar Bitcoin itu adalah sesuatu scam gitu loh. Jadi Oh, jadi ya di tahun 2014 ada teman saya yang punya website. Jadi ada orang ingin mengiklankan diri di website dia, bayarnya pakai Bitcoin. Nah, pada oh, saat itu oke. saya bilang, sudah cepat jual aja mumpung masih ada harga. Besok kalau sudah scam lari lu nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi itu awal saya mengenal Bitcoin-nya gitu loh. Jadi di 2017 eh, malah Sumardi Fung yang mengajak saya, ayo kita bareng nambang Ethereum. Nah, pada saat itu nambang Ethereum seperti apa? Ya
seperti Bitcoin, bukannya scam, begitu loh. Pelajari terus kita lihat contohnya, dan pada saat itu ada satu komputer yang udah kita set up dengan satu VGA, kita lihat hasilnya memang luar biasa. Jadi pada saat itu mulailah kita hunting VGA itu door to door, di Klodok, di ITC Mangga 2, belajar listrik dikit-dikit, belajar sirkulasi udara, terus saringan udara dikit-dikit, ya semuanya dikit-dikit lah ya. Akhirnya kita punya 2000 unit VGA yang beroperasi sampai hari ini sih untuk menambang Ethereum. Nah, di Bitcoin sendiri saya sih banyaknya hanya beli saja. Jadi hasil mining Ethereum itu sebagian kecil masih tetap saya simpan. Sebagian besar saya switch ke Bitcoin. Ya nyangkut sih, tapi ya oke lah. Ya pasti lo pernah merasakan yang namanya nyangkut ya. Kalau itu pasti ya. Berarti Ya. Bang memang dari awal nyobanya itu ke Ethereum ya, menambangnya ya. Benar. Ini Bang Robi nih salah satu orang penyebab PGA mahal. Ya, caci maki sering kita terima. Iya, soalnya aku kemarin mau build PC gitu kan, pengen build PC lagi lah di rumah gitu. Tapi lihat harga VGA, ya ampun, udah nanti aja lah ya, sabar-sabar aja dulu ya. Ya, benar. Iya, karena kan lagi gila-gilaan emang ya untuk harga VGA sekarang kan, yang Benar. 2 kali lipat lebih loh harganya. Luar Sebenarnya biasa. mungkin kita diberi berkah yang luar biasa sih kalau saya bilang ya. Momennya tepat sekali di saat VGA pada saat di 2019 atau 2018 akhir begitu, 2020 akhir itu VGA semua lagi terjun bebas turun ke bawah harganya, karena mining juga bukan sesuatu yang enak untuk menghasilkan, ya cukup makan istilahnya pada saat itu. Kita malah beli pada saat itu. Nah, banyak juga yang orang bilang, mana mungkin harga VGA RX 570 8 giga kamu bisa dapat harga 2,5 juta. Tapi kenyataannya memang kita ambil di harga 2,5 juta pada saat itu. Nah, setelah kita ambil nggak 1 bulan kemudian sudah mulai naik gitu, 4 Naik juta, lagi. 5 juta, 6 juta dan seterusnya. Nah, momennya harus tepat. Jadi bukan malah kalau di saat orang meninggalkan mining, kita harus mempersiapkan diri untuk mining kalau menurut saya. Iya. Karena memang bisa dibilang hoki momen ya Bang ya. Pas sekali Ya, gitu hoki lagi momen. harganya Ya. turun gitu kan. Karena ya yang kita tahu memang kalaupun build PC, si VGA ini juga yang paling mahal sama kayak setelah motherboard gitu kan. Benar. Terus juga kemarin dengar kan kalau misal mining juga listrik ya Bang, makan banyak. Ya, kendala utama selain alat-alat mining sih, yang paling utama sih listriknya sih. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, kendala utamanya bukan di listrik, tapi di alat miningnya itu sendiri. Karena Kan udah langka. ya di Jakarta misalnya banyak beberapa pabrik yang tutup aktivitasnya karena masalah pandemi, listrik yang berlebihan di mana-mana. Bisa bayangin, mall aja juga udah pada tutup, nggak ada kegiatan, listrik bisa over. Nah, saat itu sebenarnya banyak opportunity untuk mining sih. Betul. Oke, itu dia tadi seputar awal mula mining ya dari Bang Robi. Ya, terus kita masuk ke topiknya nih. Jadi kan kita emang mau bahas tentang si penambangan Bitcoin ya. Karena kan kemarin di Tiongkok sendiri kan disengat regulasi ya untuk masalah penambangan Bitcoin gitu. Terus Abang menilainya gimana nih? Apakah begitu bencinya ya pemerintah Tiongkok ini terhadap tambang Bitcoin di sana? Pasalnya kan sebagian besar udah ditumpas, dipaksa tutup gitu ya, dan sebagian udah pindah hijrah ke negeri lain, ke luar negeri. Menurut Bang Robi gimana untuk tentang regulasi? Secara pribadi saya menilai Tiongkok itu tidak benci sih, tapi ya ini negara komunis kalau saya bilang. Memang istilahnya komunis gimana sih ya? Kalau Tiongkok benar-benar menurut saya dia melihat
itu Bitcoin itu adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa dan besar sekali. Kalau dia benar-benar mau tutup, nggak bertahap seperti ini gitu loh. Langsung pada saat itu tutup, kalau nggak hukuman mati, kan begitu. Namanya komunis. Tapi karena Tiongkok ini sendiri belum punya cara memantau bagaimana warga negaranya yang telah memiliki Bitcoin. Karena dia ingin memantau keuangan negaranya dan lain-lainnya dalam hal saya berpikir seperti itu. Nah, mungkin kita bisa menunggu ya, perlu waktu untuk menunggu melihat keberhasilan dari Tiongkok dalam mempropaganda digital yuannya. Nah, kalau digital yuannya sudah menyeluruh dan dipakai oleh seluruh penduduknya yang ada di sana, maka Bitcoin itu bukan sesuatu yang menakutkan buat mereka. Yang paling penting dia ingin mengetahui arus dari Bitcoin itu berasal dari mana, ujungnya kemana, tetap out-nya kan digital yuan gitu. Kalau digital yuan out-nya sudah pasti jelas ini uang punya siapa gitu. Iya, Jadi karena kan mereka tunggu momen lah kalau menurut saya sih. momen ya, berarti emang nunggu momen. Cuman apa mungkin awalnya kenapa sampai dilarang gitu? Karena takut ini ya, sistem keuangan negara kali ya, Ya, berpengaruh ke mungkin situ. dalam hal ini kan negara Tiongkok ini sendiri khawatir dengan adanya yang namanya money laundering di sisi mereka. Dalam hal negara yang begitu besar, keuangan mereka yang cukup sehat, mereka tidak mau lepas kontrol terhadap masyarakatnya untuk masalah keuangan mereka. Jadi ya sementara sih untuk hal yang paling tepat mereka lakukan hal itu dulu gitu loh. Sehingga karena gini, kalau di Tiongkok mereka yang benar-benar punya duit, istilahnya bisa menggunakan satu sistem mereka belanja komputer untuk bikin perusahaan gede dan lain-lain, padahal itu bukan untuk bikin perusahaan, itu beli alat mining untuk nambang Bitcoin. Hasilnya langsung masuk ke cold storage yang dimana pemerintah tidak tahu berapa besar yang mereka hasilkan, berapa pendapatan mereka, berapa yang bisa diberikan kepada negara. Nah, mereka belum bisa mengontrol itu semua. Di saat dengan adanya digital yuan, mereka bisa meregulasi dengan baik bagaimana keuangan mereka masuk dan memonitoring produksi daripada Bitcoin itu sendiri di negaranya, mungkin cepat atau lambat mereka akan buka sih. Iya, iya, ya berarti memang sebenarnya karena nggak termonitor gitu ya, penghasilannya berapa gitu kan, sistem sistem miningnya seperti apa gitu ya. Iya. Ditambah lagi aku ada baca artikelnya juga ini ya tentang emisinya juga ya, emisi karbon gitu kan. Jadi Ada kalau pengaruh juga kalau nggak sih ke kelistrikan negara kalau kayak gitu? malah kalau penambang-penambang yang cukup besar di China itu mereka bangun pembangkit listrik sendiri ya di Oh, daerah-daerah oke. ada apa aliran sungai, mereka bangun pembangkit listrik dari air dan lain-lain gitu sih. Menurut saya sih Iya, mereka iya, iya. lebih punya modal untuk melakukan hal itu. Iya, karena kemarin teman aku ada juga kan sempat bikin, nah ini gitulah udah mau agak banyak sih berapa rak gitu aku lihat. Cuman ternyata nggak bertahan lama, katanya nggak sanggup listriknya, nggak Benar, kegigit benar. katanya kayak gitu. Jadi kayak beberapa hal juga seperti di Indonesia dan beberapa juga kita juga pernah ditawarkan untuk ke satu tempat khusus untuk mining. Mereka punya punya pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik biaya yang mereka keluarkan dengan menjual listrik kepada PLN itu mereka dapat nilainya terlalu kecil gitu loh. Dengan biaya operasional mereka yang besar. Akhirnya mereka berpikir bagaimana kalau misalnya listrik itu dijual kepada penambang. Sehingga saya juga pernah baca beritanya di blockchain media, ada kalau nggak salah di Amerika itu ada satu perusahaan listrik swastanya yang sudah cukup tua, mereka malah mengalokasikan hasil daripada listriknya itu untuk mereka mining Bitcoin ya, daripada mereka jual kepada negara mereka atau jual kepada perusahaan listrik negaranya dengan nilai yang lebih murah.
dan sehingga nggak bisa bayar operasional mereka. Akhirnya mereka malah nambang sendiri. Dan kita di Indonesia juga ada beberapa perusahaan listrik yang over gitu loh. Jadi swasta over listriknya, di mana daerah itu tidak butuh sedemikian banyak, menawarkan kepada kita. Namun beberapa hal seperti mobilisasi, ketersediaan alat membuat kita sementara temporary belum menuju ke sana sih. Iya, tapi kalau boleh tahu nih, Bang Robi sendiri ada pembangkit listriknya sendiri nggak? Ada coba atau over yang ke perusahaan tadi listrik? Nggak ada sih, kita pakai listrik normal. Normal listrik, ya. Ya, sesuai dengan listrik yang ada. Jadi kita bayar normal. Toh ini adalah bisnis yang baik dan sehat dengan harga listrik sekarang yang ada di Indonesia masih oke lah, masih bisa cuan dengan harga sekarang inilah. Iya, yang penting kalau cuannya ada aman lah ya, terbayarkan Aman. ya. Betul aman. Oke, sorry. Ya, terus selanjutnya ini kan aku ada baca juga ya kan, hijrah nih kebanyakan ke daerah, ada yang ke Kazakhstan ya kan, terus ke mana lagi ya, kayak ke daerah Florida apa ya, itu ada katanya ditawarkan tenaga listrik tenaga nuklir gitu. Itu menurut Abang memang cocok nggak sih pindah sejauh itu gitu? Atau mungkin memang ada sebenarnya dari negara tersebut punya apa ya bilangnya ya, kayak oh ini mungkin kesempatan mereka mining di negaraku nih gitu. Sebenarnya ada keuntungan tersendirinya nggak sih gitu? Ya, ada sisi yang bisa beda-beda pandangan, bisa kita lihat apakah kita juga memandang ini adalah salah satu politik Cina untuk meluaskan pengaruhnya di mana-mana dalam hal mining. Jadi nggak perlu lagi di negaranya sendiri, dia bisa mining di negara-negara orang lain, hasilnya juga untuk ya kemakmuran rakyatnya sendiri. Mungkin bisa saja. Berarti ya itu mungkin pesan tersiratnya ya secara tidak langsung gitu ya, menguntungkan juga mungkin untuk si negara lain, tapi ternyata secara nggak langsung ke China sendiri juga ada untungnya gitu ya, walaupun di depan terlihat kasar gitu, ditutup paksa ya kan. Ya sementara sih memang itu yang dilakukan ya. Ya buktinya penutupan mengenai cryptocurrency di China ini kan bukan isu yang baru. Isu itu berkembang di 2017 juga sudah berkembang dan lain-lainnya, akhirnya buka tutup seperti PSBB saja. Jadi mereka sih mempersiapkan diri lah menurut saya sih. Kalau mereka benar-benar menolak dan melihat blockchain ini bukan sesuatu yang baik, mereka nggak akan terbitkan yang namanya digital yuan. Ya, tapi mungkin juga ini bisa jadi apa ya bilang sinyal bagus juga ya, karena kan makin luas juga nanti kan bisa kembali lagi nih harga yang lagi jatuh kayak gini kan, kalau udah di negara-negara lain makin besar miningnya pasti harga juga bakal naik lagi ya kan? Ya sebenarnya kita harus enjoy sih dengan Bitcoin. Turun naiknya Bitcoin saat ini kan sudah digambarkan oleh sejarah-sejarah yang sudah terbentuk dari cat-cat yang kita lihat sebelumnya. Cuman cepat, lambat, itu tergantung dari supply and demand, terus intervensi-intervensi dari perusahaan-perusahaan, sekarang sudah mulai masuk entitas-entitas, kan begitu. Kalau dulu kan masih hanya ke individu-individu, sekarang udah mulai masuk entitas besar, mulai nge-hold dan lain-lain. Ya harap mulai dengan adanya ini, dengan China juga nge-ban Bitcoin, terus pengusaha Bitcoin penambang Bitcoin yang ada di China pindah ke semua tempat, yang masih membuka peluang, itu membuka peluang besar buat aset kripto lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berarti sebenarnya ya udah enjoy, nikmatin aja ya prosesnya bang ya. Berarti kalau menurut abang juga nanti kayak hash rate-nya Bitcoin itu bakal normal lagi lah ya, karena melihat di luar negeri juga kayaknya open aja gitu kan untuk mining kayak gini kan. Ya, kalau saya sih melihat
hash rate itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Itu powerfulnya Bitcoin ya menurut saya. Jadi saat penambang banyak, hash rate pasti naik. Tingkat kesulitan untuk mendapatkan Bitcoin makin tinggi. Tapi begitu penambangnya turun, hash rate juga ikut turun. Nah, hasil dari penambangan Bitcoin-nya itu jadi lebih baik gitu loh. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kita harus melihat penambang ini bisa dapat cuan atau tidak gitu loh. Kalau dia cuan, pasti mesin pada nyala semua. Tapi kalau begitu sudah mulai nggak cuan, mesinnya pasti dimatiin. Namun bagi yang percaya bahwasanya Bitcoin itu adalah sesuatu, mereka nggak bakal matiin walaupun harganya masih break-even point ya. Mereka akan terus melakukan penambangan itu. Sama seperti kita pada saat itu menambang Ethereum, harga udah turun sampai ke harga 1.800.000, bayar listrik aja tekor. Akhirnya kita matikan separuh masih tetap nyala, untung yang separuhnya masih tetap nyala. Akhirnya hari ini terbayarkan akhirnya ya. Berarti ya memang nggak ada masalah lah ya tentang hash rate itu ya, masalah tinggi atau tingginya, rendahnya. Yang penting kalau memang percaya ya udah lanjut aja gitu ya. Apalagi udah terbeli juga ya kan Bang, nggak murah itu kan modalnya untuk beli apa namanya VGA itu sekali banyak, belum lagi harus punya tempat tersendiri gitu kan. Apalagi listrik yang wow ya, makan listrik. Jadi kalau pada saat itu kita beli VGA itu aja harganya untuk alat-alatnya saja kurang lebih 10 miliar yang kita siapkan dananya. Itu tidak termasuk pembangunan gardu listrik dan lain-lain, karena itu sudah tersedia sebelumnya di pabrik yang ada pada saat itu. Kita hanya menyediakan ruangan, membuat ruangan yang sirkulasi udaranya ada, pembuangan udaranya ada, hanya sekitar itu aja udah makan biaya sekitar 10 miliar. Dan biaya operasional yang kita hadapi setiap harinya sampai hari ini kurang lebih di 250 juta. Jadi untuk listrik kurang lebih di 200 juta, biaya-biaya operasional lainnya ke 50 juta. Jadi seperti itu sih. Nah, denger tuh warga kripto yang pengen coba ya kan? Dicoba ya, tapi kalau misalnya main kecil gitu Bang, pengaruh nggak sih kayak cuman ada misalnya 20 set atau 10 set gitu. Tapi yang mungkin nggak ke Bitcoin ya, ke Ethereum. Kalau saya sih ya menggambarkan kalau kecil akan jauh lebih maksimal dananya kita pakai untuk dollar cost average belikan Bitcoin. Jadi setiap bulan cicil aja itu Bitcoin karena nilainya itu kecil sehingga kita akan buang waktu kita untuk maintenance dia satu. Kedua hasil yang kita dapatkan akan kecil dengan dana yang kita kumpulkan saat ini karena nilainya dengan menambang kecil itu kan akan jauh lebih tidak efektif. Tapi kalau kita punya alat yang bisa menambang kurang lebih 100 unit gitu, nah itu akan jadi sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kecil, saya sih selalu menganjurkan kalau kecil ya untuk belajar boleh, maksudnya untuk tahap awal belajar boleh. Tapi kalau sudah kita pelajari dan itu ternyata menghasilkan, kita harus besarin gitu. Karena pada saat awal kita juga menambang dengan uji coba itu 10 unit uji coba. Jadi dalam waktu 2 minggu kita lihat hasilnya itu sangat menjanjikan, langsung kita gedein. Kalau enggak kita akan buang waktu. Lebih baik kita ambil dana kita untuk cicil ke Bitcoin. Oke, jadi gitu ya warga kripto ya, mending langsung ke Bitcoin-nya ya kan, apalagi ini sekarang lagi diskon ya bisa dibilang ya, 50% lebih diskon jatuhnya harganya ya. ya kan. Nah ini pertanyaan yang selalu aku tanya juga nih ke narsum-narsum kita yang kemarin-kemarin ya, berdasarkan penerawangan seorang Bang Bobi nih. Gimana nih? Apakah nanti bakal naik di akhir tahun atau tiba-tiba di awal tahun melonjak gitu? Ada penerangan khusus nggak sih dari Bang Bobi? Nah, itu dia. Aslinya saya bukan dukun sih, tapi baju juga sudah saya buat bukan dukun.
Trader bukan dukun. Mantap betul itu Bang. Jadi sekolah ilmu perdukunan saya itu belum pernah lulus sampai hari ini. Tapi satu hal saya lakukan adalah dollar cost average. Itu yang terus saya lakukan sih. Setiap bulan sisa rupiah yang saya miliki setelah saya keluarkan untuk operasional saya dan lain-lainnya, saya belikan ke Bitcoin berapapun harganya. Karena menurut saya Bitcoin itu memang benar-benar apa yang dikatakan itu sebagai safe haven ya. Dengan konsepnya yang 4 tahun sekali halving, terus jumlahnya terbatas. Jadi ya Bitcoin is something gitu loh. Ya berarti sama kayak Bang Rey kemarin ya. Bukan dukun, kalau saya tahu pasti saya udah kaya raya, katanya kayak gitu ya. Ya, tapi satu hal sih buat pemula untuk belajar di aset kripto. Kita lakukan dollar cost average itu satu hal yang akan sangat baik. Karena pengalaman saya di 2018, karena begitu dapat duit lumayan, langsung saya belikan semua tuh Bitcoin misalnya. Tapi dari harga 198 juta turun ke 170, turun 160, turun 150, turun sampai ke 40-an juta. Buat kita yang ngambil duit gede langsung kita masukin, pas masuk di timing 190-an juta, itu getar. Saya sendiri aja getar pada saat itu ya. Karena saya beli juga di harga 190-an. Tapi karena saya sudah yakin dan menggeluti bidang bisnis ini juga, kita juga ada di exchange juga, yakin bahwa saya Bitcoin itu adalah sesuatu. Jadi saya bersyukur banget dari harga 190 juta saya beli, 170 juga beli, 150 beli, 120 beli, 100 beli, sampai 40 juga saya ada beli. Nah, itu yang saya kumpulkan sampai hari ini, ya berikan sesuatu yang luar biasa sih buat kita. Ya, berarti kalaupun memang untuk investasi ya nggak perlu takut terlalu terpaku sama angka saat ini gitu ya. Yang penting ya begitu ada duit ya udah beli aja seberapa ada gitu. Yang penting kan nabung nilainya tadi ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita punya 50 juta, sekali kita beli di 50 juta, besoknya turun 10% saja, kita sudah mulai, wah uang saya tinggal 45 juta nih. Gitu loh. Iya, makanya jangan dicek-cek setiap hari gitu ya kan. Kalau udah Jadi beli kalau ya misalnya udah. Gitu. kita mau beli Bitcoin itu dengan nilai yang santai, punya 50 juta nih, beli dulu harga hari ini misalnya di 450 sekian juta, beli aja dulu misalnya 10 juta. Jadi nanti kira-kira ini kalau turun lagi ke 400, saya beli lagi 10 juta. Turun lagi ke 375 misalnya, saya beli lagi 10 juta. Nah, kalau turun dia 300 juta, saya beli 20 jutanya. Betul. Jadi kita bisa pelan-pelan cicil setiap bulan kita menikmati asiknya Bitcoin naik turun. Jadi enggak kita berpikir misalnya, aduh Doge saya beli di harga 9.000 nih. Hari ini udah 3.000-an kan kayak gitu. Wah, udah turun tinggal 30% nih duit saya gitu kan. Itulah kenapa kita harus punya mental yang kuat ya kalau mau ke sini ya Bang ya. Ya. Karena itu yang paling bisa merusak jiwa kayaknya tuh, gara-gara nanti beli kayak tadi ya misal di 500 tiba-tiba nanti drop ke 300, diliatin tuh, dihitungin tuh rupiahnya berapa, itu yang buat stres kan. Karena seperti Sandra, kita sehari-hari kita aja lah, misalnya Sandra pernah beli emas batangan. Sandra juga nggak pernah ngecek harga hari ini dengan bulan lalu berapa kan? Betul, disimpan aja udah gitu kan. Yang penting kan nilainya itu udah ada berapa. Saya kepingin beli emas 10 gram nih hari ini karena saya punya duit 10 juta misalnya atau 8 juta. Saya beli 10 gram. Nanti bulan depan saya punya 8 juta lagi, ya coba beli 10 gram lagi. Sampai ke toko bukan 8 juta lagi tapi udah 9 juta. Wah, berarti yang semalam saya udah untung 1 juta nih. Kan kayak gitu. Beli lagi. Terus nggak 3 bulan lagi, Sandra beli lagi. Harganya 7 juta. Wah, berarti 2 kali saya yang beli yang lalu udah turun nih duitnya. Tapi kan Sandra nggak ambil emas yang nggak balik lagi ke rumah, ambil 20 gram yang di rumah, Sandra jual. Karena udah turun harganya kan.
Betul. Nggak akan Sandra lakukan. Nah, kenapa tidak perlakukan Bitcoin seperti itu? Karena kita tahu bahwasanya Bitcoin itu per 4 tahun sekali itu halving loh. Jadi supply-nya itu menurun loh, sehingga supply menurun, permintaan banyak, harga akan jauh lebih baik. Kenapa kita nggak ambil konsep kita beli emas batangan seperti itu, gitu loh. Iya, mungkin karena ini digital ya, orang bisa akses kapan aja juga gitu kan. Terus dia mikir, ih aku udah invest duit gede loh di sini, makanya begitu lihat harganya terjun pasti langsung shock terapi gitu. Betul, karena akses dari teknologi ini begitu Iya, baik, sehingga anytime mau jual bisa, anytime mau beli bisa. betul. Jadi memang Kalau nggak emas konvensional kita harus lagi. ke tokonya dulu, Iya, jual betul. lagi, beli lagi. Nah, itu butuh makan waktu dan lain-lain, membuat kita agak kesulitan. Tapi bukankah itu sesuatu yang lebih luar biasa dari konsep kita beli emas? Di mana kalau emas tengah malam, di mana kita mau jual emas gitu? Nggak akan bisa. Kalau kita di saat ini pandemi kepepet, wah lagi sesak napas nih, amit-amit. Lagi sesak, mau ke rumah Iya, banyak sakit kayak nih, gitu, banyak. ya mau ke rumah sakit nih, jual aja kan, langsung kita Ya, bisa untuk langsung. berobat dan lain-lain gitu loh. Iya, itulah dia tadi ya kemudahannya, tapi ada plus minusnya pasti ya. Nah, berarti kan nggak Pasti. bisa dibilang kalau memang kita tipe investor yang kayak tadi, udah nggak usah takut dengan harga ya kan, Bang. Yang penting ya ada duit beli, tabung, 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 sama kayak beli emas tadi gitu kan. Kecuali kalau kita trader ya, makanya harus cek terus-terusan gitu kan. Ya, jadi kita pilihlah aset yang benar-benar yang kita rasa itu adalah safe haven buat kita. Menurut saya sekarang ini ada di Bitcoin. Dan untuk uang bergerak saya biasanya saya simpan di USDT. Jadi dua alat ini sebagai alat jaminan saya di dalam keuangan saya. Sisanya untuk aset kripto lain saya juga ikut-ikutan sih, ikut-ikutan pertukunan teman-teman. Ini mau naik mau turun, saya ikut-ikutan gitu ya. Tapi itu hanya untuk short term. Jadi ini kira-kira begini gambarannya, ini mau buka yang baru begini, kita lihat harganya lagi turun. Ya bolehlah kita untuk coba-coba ambil copi-copi, kalau orang bilang dulu copi-copi. Ya dapat untung 1-2% lumayan lah, bisa beli rokok kayak Bang Vincent bilang gitu. Betul lah, karena kalau nggak dari coba-coba kan kita nggak tahu ya kan, Bang. Betul. Oke, seru sekali ya memang pembahasan kita hari ini sama Bang Robi ya. Jadi nanti bisalah kalau misalnya mau cek-cek rekeningku juga bisa ya kan Bang, langsung pakai dari situ Bisa. aja ya. Ada juga di App Store, Play Store udah ada. Jadi kalian bisa langsung aja cobain dari situ ya untuk exchangernya. Nah, sekali lagi kita ucapin terima kasih untuk Bang Robi atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Dan juga warga kripto jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga di-share ya biar makin tahu ini pembelajaran yang bagus sekali ya. Terus Dan juga jangan lupa dan jangan lupa banyak-banyak buka blockchain media Indonesia. betul Itu itu dia paling media yang update ya Bang. sangat edukatif. Benar. Iya, pastinya. Karena memang paling update ya masalah-masalah perkriptoan duniawi ya. Kalian bisa cek di situ setiap hari bakal Benar. update. Terus juga mau ingetin lagi ya, jangan lupa ikutin ini kita giveaway kita, ada 30 t-shirt keren bertemakan Bitcoin dan juga ada voucher Bitcoin senilai 2 juta rupiah. Langsung aja nanti cek di linknya di description box. Ya, dan juga nanti minggu depan ditungguin ya, kita masih punya tamu-tamu luar biasa pastinya. Dan ini pasti bermanfaat sekali ya untuk sharing-sharing ke teman-teman. Dan sekali lagi Bang Robi makasih, warga kripto terima kasih. Kita akan ketemu lagi di WIB minggu depan persembahan blockchain media.id. Bye Thank you. bye. Bye.